Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video keempat saya yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Pada video keempat ini saya fokuskan pada pembahasan soal SBMPTN, UMUGM, dan SIMA UI. Nah, contoh pertama saya berikan adalah seperti yang sudah ditulis di papan tulis. Nah, ini pada video kedua saya, pada video ketiga saya jelaskan. Pada video pertama saya jelaskan. Nanti diputar kembali di video pertama saya tentang limit fungsi trigonometri bab awal, pengertian limit fungsi secara umum, Itu untuk menentukan limit sebuah fungsi itu ada dua teknik, ada teknik substitusi dan teknik manipulasi aljabar. Kapan kita menggunakan teknik substitusi? Ketika kita masukkan, kita substitusi X-nya, maka tidak menyebabkan bilangan tak tentu. Jadi kalau dimasukkan ke fungsi yang mau kita cari limitnya itu, maka tidak menyebabkan bilangan tak tentu, tidak menyebabkan munculnya bilangan tak tentu, atau limitnya itu tidak bernilai dengan bilangan tak tentu. Tetapi kalau nanti ternyata setelah disubstitusi menghasilkan nilai limitnya menghasilkan bilangan tak tentu, maka kita tidak bisa menggunakan substitusi, tetapi harus menggunakan manipulasi aljabar. Dan akhirnya nanti dengan manipulasi aljabar pun ujungnya itu adalah menggunakan substitusi. Jadi manipulasi aljabar itu tujuan dan maksudnya agar tidak memunculkan nilai limit itu berbentuk bilangan tak tentu. Nah, saya contohkan di sini. Contoh satu, ini soal UMUGM tahun 2004 gitu. Ada soal seperti ini. Kita cek dengan substitusi. Kalau X-nya diganti 1, ini tanggal 00, ini 00. Berarti ganti X-nya 1 kan ini 0, karena 00. Kalau X-nya saya ganti 1, ada 1 itu 1, 1 minus 1 itu 0, 0. Berarti 0. Kalau X-nya diganti 1, berarti 1 dikurangi 2 tambah 1, 0. Nah, ternyata setelah disubstitusi, X-nya itu diganti dengan 1, menyebabkan limit ini nilainya 0, menyebabkan bilangan tak tentu. Maka kita tidak bisa menggunakan cara substitusi, maka harus dengan cara menggunakan manipulasi aljabar. Maka limit ini akan jadi X mendekati berapa? 1 begitu. Ini tangan X min 1 begitu. Ini per X min 1 begitu. Ini nanti sin 1 min akar X begitu. Ini nanti saya pasangkan dengan min 1 min akar X begitu. Nah, ini saya pasangkan dengan seper akar X plus 1. Nah, sehingga limitnya ini adalah 1, ini juga 1. Ini limitnya ini 1. Limit ini 1. 1. Limit ini 1. Lihat video ketiga saya. Ini 1 juga. Berikutnya ini nanti disubstitusi setelah dimanipulasi. Ini ada rumus khusus, limit fungsi trigonometri ada rumus khusus. Ini juga ada rumus khusus yang menggunakan rumus 1. Kenapa 1? Ini. Kenapa ini 1? Karena ada rumus khusus. Sedangkan ini cara substitusi, gantilah X dengan 1. Berarti ganti 1 akar 1 itu 1, ditambah 1 itu 1, begitu. Nah, ini tadi yang saya kotai muncul min 1. Ada minnya. Itu ada min 1 gitu. Kemudian ini saya ganti substitusi dengan X sama dengan 1. Berarti kan akar 1 tambah 1 2,5. Nah, berarti limitnya sama dengan min setengah. Nah, cepat baca di sini. Nah, bisa cepat seperti ini kalau kalian memahami video ketiga saya. Jadi kalian harus pastikan memahami video ketiga saya.
Bisa cepat seperti ini kalau kalian terbiasa dengan bagaimana X kuadrat min 2X plus 1 muncul X min 1 min akar X plus 1 itu. Tapi kalau kamu tidak bisa memahami video ketiga saya, kemudian kamu belum paham bagaimana mengubah X kuadrat min 2X plus 1 menjadi itu, ya nanti menjadi lama. Oke, mungkin di antara sebagian ada yang sudah paham bagaimana yang kiri menjadi yang kanan. Tetapi saya yakin di antara kalian juga belum paham bagaimana X kuadrat min 2X plus 1 dijabarkan dimanipulasi menjadi seperti ini. Akan saya jelaskan. Di sini. Akan saya jelaskan. Ingat, kalau ada X kuadrat min 2X plus 1 itu kan sama dengan X min 1 kan gitu kan. Oke, kalau masih bingung, di SMP dulu diajari oleh guru kita. Kalau ada X kuadrat min 2X plus 1 itu kan sama dengan X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat. Nah ini kan X min 1 kalikan X min 1. Nah X min 1 yang ini saya pasangkan dengan sini. X min 1 itu. X min 1 yang ini saya taruh di sini. Nah, sedangkan X min 1 yang kanan ini berubah jadi ini sama itu. Kenapa bisa begini? Saya ingin memanipulasi ini. X min 1 itu ingat rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Sorry, ada akarnya. Nanti itu geser itu. Ini juga X min 1 itu artinya apa? Akar X kuadrat itu min 1 kuadrat. Sama kan dengan ini. Nah ini namanya manipulasi aljabar. Pengetahuan kita di SMP dulu kita gunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan sekarang. Jadinya ini. Nah A-nya itu akar X, A-nya itu akar X. Berarti kan akar X min 1 akar X plus 1 kan begitu. Nah ini sudah jadi ini. Nah itu sudah jadi itu. Sekarang kenapa yang kiri itu menjadi ini? Nah ini nanti saya ubah jadi min. Nah ini saya ubah jadi 1 min akar X. Tujuannya apa? Mengikuti yang atas karena sinnya itu 1 min akar X. Maka di sini nanti harus muncul 1 min akar X. Nah, coba dicek 1 min 1 itu min 1 kalikan min 1 dikalikan min plus akar X. Nah ini kan bentuknya sebenarnya akar X min 1 kan sama. Itu namanya manipulasi aljabar, mengubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain karena bentuk yang lain itu diperlukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ini manipulasi aljabar. Ini penjelasan kenapa X kuadrat min 2X plus 1 menjadi ini. Saya ulangi. X kuadrat min 2X plus 1 itu sama dengan X min 1 kuadrat sama dengan X min 1 dikalikan X min 1. Nah X min 1 yang pertama di sini saya pasangkan dengan ini karena di sini muncul X min 1 maka nanti harus dipasangkan X min 1. Lihat video yang ketiga saya. Pasangannya yang ini sama. Kalau limit ini kemarin X sama mendekati K, ini katakanlah tangan A dari X min K, maka di bawah nanti harus muncul X min K. Nah, katakanlah di sini. Kalau ini X min K, di bawah harus muncul X min K. Baru ada rumus khusus kemarin seperti video ketiga saya. Nah, makanya kalau ingin belajar nanti kalian mudah memahami, pastikan urutan itu harus kamu ikuti. Sebelum kalian itu membuka video 2, maka harus video 1 harus paham dulu. Video paham 1 dulu, video pertama paham, baru video kedua. Video kedua paham, baru video ketiga dan seterusnya. Karena terstruktur, ada kaitan yang terikat di situ. Nah, saya ulangi. Kan ini X min 1 yang pertama itu di sini, saya taruh sini. Nah, X min 1 ini saya jabarkan. Nah, X min 1 itu kan sama dengan akar X kuadrat min 1 kuadrat. Dengan menggunakan rumus ini, begitu, ketemulah ini.
Maka yang kanan ini ada akar X plus 1, saya taruh di kanan. Karena di sini tuh ada 1 min X, akar X, maka di bawah nanti harus memuat 1 min akar X. Nah, maka ini saya ubah. Ini akar X min 1 saya ubah menjadi min 1, 1 min akar X. Nah, jadi ini. Ternyata ini tuh sama kan? Nah, itu sama. Berarti ini itu bisa diubah menjadi itu. Nah, ini. Gitu. Dah? Nah, ini harus paham ini. Ini UM/UGM tahun 2004. Nah, akan saya jelaskan sekarang. Ya, sekarang kita yang jadi pertanyaan. Setelah tadi saya jelaskan kenapa yang bawah menjadi ini. Yang muncul masalah kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Kenapa ini setengah? Itu setengah. Ini setengah. Kenapa muncul itu? Saya kotak yang pertama itu 1, saya kotak yang kedua itu min 1, saya kotak yang terakhir yang dari saya kotak ini setengah. Nah, kalau kalian paham video ketiga saya yakin itu sudah tidak bertanya-tanya. Kenapa kotak pertama ini? Itu saya begini. Limit begitu X mendekati 1 tangen X min 1 per X min 1. Ingat kemarin di video ketiga saya, kalau ada limit, nah katanya gitu, X mendekati K begitu, di sini itu tangen A dan X min K begitu per B X min K begitu, kan sama dengan A per B. Pasangan, pokoknya antara atas bawah sama pasangan, sehingga tadi bisa pasangkan gitu agar rumus khusus ini berlaku gitu ya. Ini kan sama. Ini X min 1 berarti K-nya itu sama dengan berapa? 1. K-nya itu sama dengan 1. A-nya berapa? Di sini sebenarnya muncul 1, di sini muncul 1. A-nya 1, A-nya 1, B-nya 1. Sehingga nanti limitnya itu 1 per 1, A per B, A per B 1. Itu asalnya. Begitu ya. Berikutnya, kenapa kotak yang kedua ini menghasilkan min 1? Gitu ya. Min 1. Nah, ini penjelasannya. Kenapa kotak kedua ini menghasilkan min 1? Nah, ya, kemarin limit begitu. Video ketiga saya bisa menjawab pertanyaan kenapa yang di kotak kedua itu sama dengan 1. Kalau kalian paham, video ketiga saya akan terjawab itu. Nah, limit X mendekati 1 sin 1 min akar X begitu per min gitu 1 min akar X gitu. Kenapa jawabnya min 1? Ingat rumusnya kemarin ada limit begitu. Lihat video ketiga saya, X mendekati K, katakanlah K kuadrat gitu. Ini sin A, katakanlah ini X min akar K min akar X gitu per B K min akar X begitu. Kalau ini dimasukkan K kuadrat kan 0, ini 0 dan bentuknya sama, maka ini kan sama dengan A per B. Yang jelas tipnya di video ketiga saya, kalau bentuk yang atas ini sama dengan bentuk yang bawah, dan ini nanti kalau digantikan X yang mendekati 0, itu intinya begitu. Apapun bentuknya di sini. Jadi kan jelas sama. 1 itu K-nya, ya sama. 1 ini adalah K-nya, A-nya itu, nah di sini kan terusnya 1, gitu. Yang B-nya siapa? Ya ini B-nya itu min 1 gitu loh. Kalau jam ini min 1. Berarti kan 1 per min 1 sama dengan min 1. Ya ini jawabnya. Kenapa kotak yang kedua ini hanya min 1? Tuh penjelasannya. Seperti itu. Ya, saya sini penjelasannya. Berikutnya adalah kenapa ini setengah? Nah, setengah itu kan itu. Kalau ada limit begitu, X mendekati 1 dari seperakar X plus 1. Karena ini ada akar X dimasukkan 1,
Akar 1 itu 1 ditambah 1 2 berarti setengah. Nah, kenapa itu setengah? Yaitu jawabnya. Nah, dari sini sebetulnya yang panjang itu bukan pekerjaannya di sini. Yang panjang itu bagi mereka yang belum paham cara memanipulasi aljabar. Dari sini menjadi itu. Kalau paham, singkat sekali seperti ini. Terus lagi, yang mungkin panjang yang kedua, kalian nggak memahami video ketiga saya. Nah, ini kenapa 1, ini kenapa min 1, nah ini kenapa itu setengah, itu terjawab di video ketiga saya. Saya yakin kalau kalian pintar memanipulasi aljabar, sudah bisa memanipulasi aljabar, kemudian kamu sudah memahami dengan sempurna video ketiga saya, ini bisa dikerjakan dengan singkat seperti ini. Bahkan tidak menulis pun sudah ketemu jawabannya di angan-angan, di pikiran sudah terjawab. Nah, makanya kamu harus rajin-rajin belajar bagaimana memanipulasi aljabar, dan kamu harus memahami video ketiga saya. Kalau 2 poin itu kamu pahami dengan sempurna, mengerjakan limit fungsi trigonometri itu singkat, padat, berisi seperti ini. Yang panjang itu kan penjelasannya. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham kan tidak butuh penjelasan, nah, sehingga bisa dikerjakan dengan sangat pendek. Ya, itu contoh yang pertama saya. Ya, ini contoh kedua saya. Ini soal SBMPTN tahun 2005. Seperti itu. Ini kalau kalian paham video ketiga saya, tidak usah dikerjakan. Jawabnya pasti 3 dikalikan setengah per sepertiga sama dengan 3 dikalikan 3/2 sama dengan 9/2. Itu. Nah, saya jelaskan kenapa ini muncul setengah, muncul ini, gitu ya, muncul itu. Selesai dulu itu. Ingat, itu kan limit. Nah, x mendekati 0. Sin setengah X per tangan sepertiga X. Nah, 3 ini memang berasal dari ini loh ya. Nah, yang saya jelaskan, yang saya kotai kenapa setengah dibagi sepertiga. Nah, terus ini itu kan berkaitan dengan rumus. Kalau ada limit, nah video saya yang ketiga sudah saya jelaskan itu. Limit X mendekati 0 kalau ada sin AX per tangen BX sama dengan A per B. Siapa A-nya? A-nya setengah, berarti sama dengan setengah. Siapa B-nya? B-nya itu sepertiga, B-nya itu sepertiga, A-nya itu setengah, B-nya sepertiga. Nah, ini kan setengah dikali 3/1 sama dengan 3/2. Jadi kenapa ini jawabannya ya ini tadi ini. Terus berikutnya kenapa seperti ini ya ini 9/2. Ini dilihat sudah ketemu jawabannya. Tidak usah dimanipulasi aja Pak. Karena apa? Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di video ketiga saya. Ya. Oke, bagi yang belum paham silakan putar kembali video ketiga saya. Nanti akan terjelaskan setelah melihat video ketiga saya ini. Ini contoh ketiga. Ini SBMPTN tahun 2005. Ini juga begitu. Nanti kalau kalian makin itu jawabnya pasti min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sudah, tidak ada 1,5 menit. Itu hanya detik kalau melihat soal seperti ini. Min X, limit X menjadi 0 dari min X plus tangen X per X. Nanti limitnya pasti 0. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, yang jadi persoalan bagi mereka yang belum paham. Ini 1 jam pun juga tidak bisa terselesaikan kalau tidak paham. Tapi yang paham, hitungannya detik, 2-3 detik. Bahkan dilihat kok min 1 per 1 0 gitu. Dari mana? Yang jadi pertanyaan kenapa ini dan kenapa itu? Nah, ya ini limit penjabarannya itu begini. Ini min X per X ditambah tangen X per X gitu. Nah, ini min X per X itu kan
kan sama dengan min 1 dan tangan X per X itu 1. Kenapa ini kok sama dengan 1 gitu? Nah, itu kan limit katanya X mendekati 0 begitu. Tangan X per X itu. Ingat video ketiga saya. Ini kan berarti limit berkaitan limit X mendekati 0 begitu, mendekati 0. Jadi kalau saya punya tangan AX per BX itu kan sama dengan A per B. Kalau ini tuh sebetulnya limit X mendekati 0 kan tangan 1X per 1X, A-nya itu 1, B-nya itu 1, berarti sama dengan apa? B 1 per 1 sama dengan 1. Ya seperti itu penjelasannya. Jadi bukanlah sesuatu yang sulit ketika kalian memahami video ketiga saya untuk menjelaskan untuk menyelesaikan ini. Ini hitungannya detik gitu ya, detik. Ya. Contoh berikutnya. Oke. Ini adalah contoh keempat merupakan soal SBMPTN tahun 2005. Nah, soal SBMPTN tahun 2005. Kalau kalian amati, lihat lagi contoh satu saya tadi. Di sini muncul lagi. Muncul lagi di sini. Coba contoh satu tadi UM/UGM tahun 2004. Contoh yang pertama tadi saya berikan contoh UM/UGM tahun 2004. Ternyata ini dikeluarkan lagi yang bawah ini adalah soal SBMPTN tahun 2005. Makanya kalau saya amati dari tahun ke tahun yang berkaitan dengan limit ini, apapun lah materinya, itu adalah diulang-ulang, bahkan hanya dirubah sedikit. Ketika kalian memahami konsep itu bukan sesuatu yang berarti. Bisa contohkan ini. Jadi penyebutnya ini tuh persis sama dengan UM/UGM tahun 2004. Bayangkan itu. Kadang-kadang soal SBMPTN itu menyerupai UM/UGM atau kebalikannya. Kadang-kadang soal UI itu menyerupai soal SBMPTN atau kebalikannya. Kalau saya amati itu seperti itu. Karena mereka punya indikator-indikator yang sama. Nah, sekarang di sini. Ini lagi-lagi, ini manipulasi aljabar. Kalau kalian pintar manipulasi aljabar, ini bukan sesuatu yang sulit. Ini nanti kalau saya jabarkan kan limit X mendekati mendekati 1. Ini nanti titiknya harus memuat. Nah, ini karena sin X min 1 di bawah nanti harus memuat X min 1. Harus itu berpasang-pasangan. Lihat video ketiga saya, harus berpasangan. Nah, di atas itu, ini kalau difaktorkan, nah itu kan sama dengan X plus 2 X min 1 gitu. Nah yang bawah nanti ini kan pasti X min 1. Ingat tadi penjabarannya X kuadrat min 2 per 1 menjadi ini. Lihat contoh pertama saya. Nah ini kan sudah hilang ini sudah hilang. Nah, berarti ini menghasilkan 1. Nah, di sini berapa limitnya? Nah, di sini itu limitnya. Ini ada yang saling kali di sini. Kalau ini nanti limitnya pasti substitusi. Berarti ini 3. Ini 3. Karena 3 ini 1. Ini ada rumus khusus. Berarti ini 1. Berarti sama dengan 3 limitnya. Nah, seperti itu. Singkat, padat, berisi. Ya. Sini saya tambahin sedikit biar kalian lebih memahami bagi mereka yang belum paham. Jadi nanti X kuadrat min 2 X plus 1 yang didapatkan X min 1 kalikan X min 1. X min 1 pertama saya masukkan di sini, X min 1 kali 2 saya masukkan di sini. Karena apa? Karena atas itu ada X min 1 maka di bawah harus pasangkan X min 1. Lihat video ketiga saya. Nah, terus ini kita masukkan, ini jawabnya, ini kan X min 1 dengan X min 1 kan saling bisa membagi. 1, tinggallah X plus 2 saja. Diganti X-nya ini sama dengan 1, berarti ini 3. Nah yang terjadi pertanyaan, kenapa ini sama dengan 1? Sesuai dengan video ketiga saya. Kenapa yang satu kotak ini itu bernilai 1? Nah, itu kan ini, begitu. X mendekati 1 dari sin X min 1 per X min 1 begitu kan. Ini kan sebenarnya limit
mendekati 1 dari sin 1 dikalikan X min 1 per 1 dikalikan X min 1 dan gitu kan. Nah ini bersesuaian dengan formula. Kalau ada limit X mendekati K dari sin, nah sorry kok X mendekati K, X mendekati 1 dari gini, nah K ini X min K begitu per Bx min K begitu, asalkan sama dan ini menyebarkan 0 kalau diganti dengan K ini kan sama dengan A per B, berarti A nya itu 1, B nya 1, berarti sama dengan 1 per 1 yaitu 1. Ya, ini adalah berarti sama dengan limit nanti ini X mendekati pi per 2 begitu, ini sin X, ini tangen, ini 2X min pi begitu, ini saya pasangkan 2, ini min 2 begitu, ini adalah 2X min pi. Ya, seperti itu. Saya jelaskan kenapa itu. Saya jelaskan kenapa ini. Nah, ingat ini 2 pi min 4x itu kan sama dengan 2 itu pi min 2x. Kalau ini saya balik, nah, ingat kalau ada A min B itu pasti sama dengan min B min A. Nah, ingat kalau minnya min 2 gitu, ini jadinya 2X min P. Jadi kenapa yang bawah ini menjadi itu? Nah, itu argumentasinya. Kemudian ini itu kan punya limit. Nah, saya kodai limit ini. Saya kodai. Nah, kalau X-nya pi per 2, ini diisi pi per 2, berarti si 90 kan? 90 itu 1. Ini sudah punya rumus khusus. Ini sebetulnya tertulis 1 di sini itu. Berarti ini nanti adalah min setengah. Sehingga limitnya min setengah. Tuh. Ini soal SBMPTN, ini namanya SBMB, tapi sebenarnya sama aja. Ini soal SBMPTN tahun 2006. Kalau kalian amati, coba bandingkan contoh 1 tadi, contoh 3 dan sebagainya. Sebetulnya ini kan merupakan soal-soal yang serupa, tetapi penampilannya berbeda ya. Itu soal-soal serupa itu. Makanya kita membahas soal-soal yang cukup lama dari tahun yang sekian tahun yang lalu. Itu siapa tahu soal-soal yang sekian tahun lalu itu dikeluarkan lagi. Nah, ini contohnya ya. Contoh ke-6, limit X mendekati 5 dari ini. Nah, ini intinya keterampilan manipulasi aljabar. Ini nanti pasti limit begitu. X mendekati 5, ini nanti ada 2X, ini X min 5, ini X min 5 begitu. Ini dipasangkan, ini nanti dipasangkan dengan sin sin X min 5 begitu. Ini dipasangkan sin X min 5. Saya hapus, itu ada tidak jelas. Saya hapus. Ini saya jelaskan nanti manipulasi aljabarnya. Ini nanti sin X min 5, ini nanti sin X min 5, kemudian dikalikan seper, ini nanti per begitu, masih begitu panjang itu. Ini cos, nah tidak cukup. Satu di bawahnya aja, tidak cukup. Kenapa ya? Ini nanti akan sama dengan limit begitu. Nah,
X mendekati 5, ini 2X, nanti ini X min 5, ini nanti X min 5, begitu. Nanti per, ini saya pasangkan dengan sin X min 5, ini saya pasangkan dengan sin X min 5, begitu. Ini nanti adalah cos 2X min 10. Limitnya berapa? Limitnya nanti, ini kan mendekati 5. Pas nanti ini 10, ini 10, nah ini 10. Ini nanti, kotak ini nanti pasti bernilai 1. Nah, kotak ini 1. Ini nanti juga begitu. Kotak ini nanti juga bernilai 1, begitu. 1. Ini kalau diganti 5, ganti 5 itu, ini kan cos 0. Ini 1/1 sama dengan berarti 10 limitnya. Ya, limitnya sama dengan 10. Ya, ini kalau kamu sudah mengakhir bagaimana memanipulasi, kemudian paham video ketiga saya ini, nggak ada 1 menit, nggak sampai setengah menit, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan jika belum mampu memanipulasi aljabar, sehingga kenapa bentuk pertama menjadi bentuk 2. Nah, ini saya jelaskan di sini. Kalau ada 2x pangkat 3 min 20x kuadrat plus 50x gitu ya. Ini nanti kan 2x nya saya keluarkan. Ini pasti x, ini pasti sama dengan 10x, ini pasti plus 25. Nah, itu lah. Ini nanti, nah, ini kalau saya keluarkan 2x nya, coba kita cek. 2x dikalikan x kuadrat, 2x pangkat 3. Kita cek. 2x dikalikan kuadrat 2,3 min 20x ini 2x dikalikan min 10x min 20x kuadrat, ini kalikan ini 50x kuadrat. Sudah. Ini nanti kalau cermat lagi, ini jabarkan x min 5, x min 5. Jadi ini itu menjadi ini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi seperti itu. Itu jamnya. Kemudian kenapa itu? Kalau ada punya sin kuadrat begini, x min 5 itu artinya apa? Sin x min 5 dikalikan sin x min 5. Ingat, Trigonometri itu di kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau ada sin kuadrat x min 5, itu sin x min 5 dikalikan sin min 5. Tetapi kalau ini berbeda. Kalau begini, nah, yang dikuadratkan ini saja. Kalau yang atas itu yang dikuadratkan siapa? Ya sin x min 5 dikuadratkan, sehingga sin x min 5 dikalikan sin x min 5. Kalau yang ini tidak bisa dirubah, ya sudah, ini sudah bentuk final. Tidak bisa. Kalau ini nanti bentuknya akan menjadi begini. Sin dari x kuadrat min 10x plus 25. Kalau yang atas menjadi ini, kalau yang bawah menjadi itu. Sesuatu yang berbeda, kita sekalian pahami. Sudah ya? Ya. Jadi kenapa yang pertama ini menjadi kedua? Yang atas tadi prosesnya seperti ini. Yang bawah ini, ya ini sin kuadrat x min 5 itu sin x min 5 dikalikan sin x min 5. Nah, selanjutnya bisa hapus. Nah, saya hapus ini. Ini saya hapus. Sekarang sudah pasang-pasangan. Ini kan limitnya pasti 1/1, 1. Ini limitnya 1/1. Kalau ada limit begini lah. Itu kalau limit x mendekati 5 dari x min 5 itu kan sebenarnya ada 1 per sin 1x min 5. Jadi sebenarnya ada satunya gitu. Nah, ini kan analog dengan kalau ada limit gitu x mendekati k begitu. Di sini itu a x min k begitu per sin b, sorry, tidak cukup. Ini itu bersesuaian dengan kalau ada limit begitu x mendekati k dari a x min k begitu per sin b x min k itu kan sama dengan a per b. Nah, ini kan satu, ini satu, a nya 1, b nya 1. Berarti a nya 1, b nya 1, nah, sama dengan 1. Itulah penjelasannya.
ini soal SIMAK UI tahun 2012. Coba tadi di contoh soal yang pertama UM/UGM sama digunakan lagi. Gunakan lagi di sini. Tadi SBMPTN berapa lagi, coba dicek soal-soal sebelum tadi. Keluarkan lagi berulang-ulang. Jadi semakin kita banyak mengerjakan soal-soal SBMPTN, SIMAK UI, soal UM/UGM tahun lalu, kamu akan lebih siap berhadapan dengan soal-soal pada zamanmu nanti. Siap gitu ya. Bahwa soalnya ya ita itu saja, ita itu saja ya. Itu saja. Nah ini contohnya. Coba lagi persis ini penyebutnya ini dengan UM/UGM. Ya, dari sini coba kita. Ini nanti pasti. Nah, begini aja, ya cukup. Ini nanti pasti limit begitu. Nah, X mendekati 1. Ini nanti kalau dimanipulasi aja berarti sin 2 X min 1 begitu. Nanti ini pasti berpasangan dengan X min 1. Ini nanti X min 1 begitu per ini berpasangan dengan tangen setengah X min 1. Nah, limitnya berapa? Limitnya nanti sama dengan 2 dikali seper itu 2, sorry saya hapusnya, nanti limitnya pasti limitnya ini 2 per 1 per setengah. Berarti sama dengan nanti sama dengan pasti sama dengan 1 ya. Itu soal SIMAK UI tahun 2012. Bayangkan, kerjakan tidak lebih dari setengah menit. Seperti itu, tidak lebih dari setengah menit. Tetapi dengan catatan kamu harus terampil memanipulasi aljabar. Kenapa seperti ini? Jawabnya itu kenapa seperti ini? Lagi-lagi, yang bawah ini itu kan ada X kuadrat min 2X plus 1 kan sudah saya jabarkan menjadi X min 1, X min 1. Yang pertama saya taruh di sini karena ini nanti pasti butuh pasangan X min 1. Kalau kalian cermat mengamati video ketiga saya, kan di sini X min 1 maka 2 X min 1. X kuadrat min 2X plus 1 itu yang pertama menjadi X min 1, yang kedua X min 1. Nah ini saya taruh saya pasangkan dengan ini. Sedangkan yang kedua ini saya pasangkan dengan ini. Ingat, kenapa ini menjadi kenapa ini awalnya kotangan setengah X min 1 menjadi tangan setengah X min 1. Kotangan setengah X min 1 itu sama dengan sepertangan dari setengah X min 1. Saya ulangi, materi kelas 10 dulu ya. Kalau ada kotangan setengah X min 1 itu sama dengan sepertangan 2 X min 1. Sorry, setengah. Nah, dari sini sama lagi. Yang kuadrat min 2X plus 1 itu saya jabarkan X min 1 kali 1. X min 1 yang pertama saya taruh di sini. X min 1 yang kedua saya taruh di sini. Kotangan setengah X min 1 itu menjadi ini. Yaitu menjadi ini. Itu jawabnya. Jawabnya itu. Berikutnya saya ingin menjelaskan. Nah ini kan sudah berpasangan. Nah ini pasangan yang pertama. Limitnya berapa di sini? Nah ini limitnya 2. Limitnya 2. Sedangkan ini saya kota ini limitnya adalah ini 1 per setengah. Kenapa? Limit, nah yang saya kota ini saya jelaskan. X mendekati 1 ini sebetulnya kan X min 1 gitu. Per tangan setengah X min 1 ini sudah berpasangan kan, sama kan, nanti limitnya kan ini itu. Nah itu jawabnya 2 per 1 per setengah. Nah 1 per setengah ini saya jabarkan. Nah sekarang ini saya jabarkan. Ini tuh saya jabarkan. Kenapa seperti itu? 1 per setengah itu kan 1 dikali 2 per 1 sama dengan 2. Berarti itu nilainya berapa? 2 ini. Berarti kalau 2 per 2 berapa? 1. Ya itulah hasilnya. Itulah SIMAK UI
tahun 2012. Kalau kalian cermati ternyata UM, UGM, SBMPTN, SUMA, UI itu secara umum pengertiannya soal secara substansi soalnya sama. Bahkan ada yang soalnya persis dipakai lagi. X kuadrat min 2 X digunakan berulang, di SBMPTN dikeluarkan, di UM, UGM dikeluarkan, di SIMA UI dikeluarkan. Jadi mulai sekarang persiapkan dengan baik agar kalian nanti memenangkan persaingan memperebutkan PTN-PTN ternama. Ya, nah ini soal UM UGM tahun 2004. Soal UM UGM 2004. Kalau tadi soal-soal yang saya bahas tadi itu H sekarang A. Sebetulnya kalau kamu paham, kalau ini A, 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 itu sebenarnya analog soal yang variabelnya X. Ini nanti pasti limit. Nah, A mendekati 0, ini nanti sin dari 2A per A. Saya kalikan dengan ini nanti sin kuadrat itu 2A per cos 2A plus cos 2A. Nah, itu limitnya nanti pasti ini adalah 2 dikali 0 ditambah itu adalah 1. Berarti limitnya nanti sama dengan 2. Bagi yang sudah jelas, ya itulah saya yakin dengan manipulasi aljabar akan ketemu seperti itu bagi yang jelas. Tapi yang belum jelas, kakak akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi bagi yang jelas, ya sudah berapa menit? Gajah setengah menit ini misalnya. Nah, sekarang bagi yang belum jelas saya jelaskan. Di sini itu, nah di situ itu ada nih di atas ada sin pangkat 3 2A plus sin A, sin 2A begitu, cos 2A. Ingat, sin pangkat 3A itu, sin pangkat 3 2A itu ya sama dengan sin 2A dikali sin kuadrat 2A. Seperti ini. X pangkat 3 itu siapa? Ya X dikalikan X pangkat 2. Itu pengertiannya sama. Cuma kalau X pangkat 3 itu X-nya yang pangkat 3, berarti X dikalikan X pangkat 2. Ya. Kalau sin pangkat 3 2 itu sin 2A dikalikan sin kuadrat 2A. Nah tadi sudah saya selesaikan lagi. Nah sehingga menjadi apa? Nah ini nanti kan menjadi sin siapa tadi? 2A dikalikan sin kuadrat 2A begitu, ditambah sin 2A begitu, ini 2A dikali cos 2A. Sekarang sama-sama punya sin 2A, saya keluarkan sin 2A nya saya keluarkan, sehingga tinggal sin kuadrat 2A ditambah cos 2A. Jadi ini sudah keluar ini, sehingga menjadi ini. Nah, jadi ini. Jadi ini. Nah, jadi sehingga yang ini tinggal sin kuadrat 2A, yang ini tinggal berapa? Cos 2A. Cos 2A. Seperti itu. Dan jadi kenapa yang pertama menjadi yang kedua? Karena ini saya jabarkan sin pangkat 3 2A ditambah sin 2A cos 2A itu sin 2A dikalikan sin kuadrat 2A, sin 2A cos 2A. Sama-sama punya sin 2A, sin 2A nya ini. Saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Sin 2A yang saya taruh di sini saya pasangkan dengan ini per A ini. Sehingga yang kita tinggal ini. Nah sekarang ini tuh limitnya sama dengan berapa? Limitnya itu 2, begitu kan? Sedangkan ini kamu ganti A-nya 0, berarti sin 0 itu 0 dikuadratkan ya 0. Cos 0 1, 0 dibagi 1 ya 0. Nah sedangkan di sini A-nya diganti 0, ya cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Bacanya seperti ini. Ya, itulah soal UM UGM tahun 2004. Ya,
Coba perhatikan sini. Soal pembahasan berikutnya yang saya bahas di situ. Itu limit X mendekati enggak? Kalau soal-soal sebelumnya tadi itu X mendekati 0, X mendekati 1, X mendekati P per 2. Coba sini X mendekati tak indah. Jadi bagaimana cara menyelesaikan itu? Inilah harus keterampilan manipulasi aljabar nantinya itu. Ini nanti jawabnya, pasti jawabnya itu adalah limit X. Supaya mudah begini. Saya terangkan di sini. Tak jelaskan. Logikanya begini. Kita misalkan P itu sama dengan super X. Kita misalkan, misal itu P itu sama dengan super X agar tidak muncul pecahan. Logikanya begini. P-nya itu sama dengan X, maka ini sin P, ini tangan P, tangan setengah P. Kalau setengah 1 per X sama dengan P, maka ini muncullah sin P, di sini tangan setengah P. Sekarang kalau P itu sama dengan super X, kalau X-nya itu mendekati enggak? X-nya mendekati enggak? Sepertinya berapa? 0. Mendekati 0, berarti P-nya nanti mendekati 0. Nah, nanti P-nya mendekati 0. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, kalau super X itu sama dengan P, berarti X nanti sama dengan adalah super P. Iya enggak? Kalau P itu sama dengan super X, maka X sama dengan super P. P sama dengan super X, maka X sama dengan super P. Berarti nanti maka X kuadrat nanti apa? Super P kuadrat alias super P dikalikan super P. Dengan perpisahan seperti ini, soal ini kembali ke asalnya. Berarti soal ini menjadi apa? Soal itu menjadi limit begitu X bukan lagi, tapi P. Karena X mendekati enggak, maka P-nya mendekati 0. P-nya mendekati 0 sini. P-nya mendekati 0. P-nya mendekati 0. Kenapa? P-nya tadi kan super X permisalannya. Kalau X-nya mendekati enggak, X-nya mendekati enggak, P-nya pasti mendekati enggak. P-nya mendekati 0. Kalau X-nya itu sama dengan super P, P-nya kan super X, pasti X-nya sama P. Kalau X kuadrat, berarti ini kuadrat sama dengan super P dan super P. Nah, ini berubah menjadi apa? P menjadi 0. Ini menjadi super P dikalikan super P begitu. Karena X kuadrat seperti ini. Ini jadi sin P. Dikalikan tangan setengah P. Jadinya limit begitu. P mendekati 0, bisa pasangkan sin P dengan P. Yang pertama saya pasangkan ini tangan setengah P dipasangkan dengan P. Nah, ini limitnya adalah 1, limitnya ini adalah setengah, berarti sama dengan setengah. Itulah cara menyelesaikannya. Ya. Itu tadi soal-soal merupakan soal-soal SBMPTN, UMUGM, dan SIMA UI yang sudah saya selesaikan. Kamu pahami, kamu putar sekali, belum paham kamu putar 2 kali, dan seterusnya. Yang jelas untuk bisa memahami video keempat saya ini, maka harus 2 bekal yang harus kamu miliki. Yang pertama harus kamu paham betul video ketiga saya. Yang kedua harus pandai memanipulasi betul aljabar. Nah, itulah video keempat saya, pembahasan soal-soal SIMA UI, UMUGM, dan soal SBMPTN. Dengan harapan ini nanti semoga bisa jadikan bekal kalian untuk memenangkan pertandingan SBMPTN tahun 2021. Ini terakhir dari video keempat, tunggu video kelima. Video kelima nanti akan saya bahas limit trigonometri bentuk khusus yang memuat. Nanti trigonometri video kelima nanti adalah yang memuat bentuk 1 min cos kotak nanti. Jadi ada bentuk khusus soal SBMPTN yang memuat soal nanti muat 1 min cos kotak atau
cos kotak min 1. Nanti bagaimana solusinya? Tunggu video kelima saya bab limit fungsi trigonometri. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.